Kisah mistis ini sungguh-sungguh telah menimpa seorang sahabat penulis. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2010 di Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju. Demi menjaga privasi mereka, nama-nama tokoh sengaja telah disamarkan. Kehilangan seorang yang kita cintai sungguh merupakan hal yang sangat menyakitkan, apalagi kehilangan seorang pujaan hati, dambaan kalbu. Sungguh, ini kenyataan yang sangat pahit. Setidaknya begitulah yang dialami Niken. Sejak kehilangan Andri, hidupnya serasa tak berarti lagi. Hari-harinya penuh dengan kesedihan. Batinnya selalu dilanda gemuruh tak menentu yang membuatnya kembali menangis, dan menangis. Ani, sudahlah lupakan saja Andri. Buat apa sih nangisin cowok yang sudah mati? Dia gak bakal balik lagi. Emang semasa hidupnya kamu dibikin bahagia? Niken, kamu tuh gak ngerasain yang aku rasakan nih. Aku tuh masih cinta sama Andi. Ani, iya, kamu masih cinta. Tapi gak usah ditangisin terus. Move on don. Kasihan Andi di alam bukur kalau kamu tangisin terus. Ani boleh saja bicara seperti itu, sebab dia memang tidak merasakan apa yang dialami oleh Niken. Kematian Andri baginya merupakan kenyataan pahit yang sangat sulit dipercaya. Bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Hanya sekitar 1 jam sebelum malaikat maut merenggut nyawa Andri, Niken baru saja bersamanya. Bahkan mereka baru saja melakukan zina mantap-mantap. Ya, malam minggu itu sejak sore hingga malam hari mereka menikmati berdua saja. Ya, menikmatinya berdua saja. Mulanya mereka memadu kasih di tepi pantai sambil membicarakan tentang masa depan yang akan mereka jalani bersama. Entah setan mana yang akhirnya menuntun mereka melangkah ke kamar sebuah losmen sederhana. Di sanalah cinta mereka jadi zina. Andri berkata, "Maafkan aku Niken. Tidak seharusnya kita berbuat zina. Apalagi ternyata kamu masih perawan." Bacaan. Niken pun menggelengkan kepala. Niken, tidak sayang. Aku sangat menikmati zina ini kok. Lagian aku juga mau. Tidak dipaksa. Aku juga bahagia. Karena kamu yang mendapat keperawananku. Andri berkata, "Oh, terima kasih sayang. Besok-besok kita ulangi." Niken, janji ya? Awas kalau bohong. Mereka pun berpelukan mesra dan mereka tidak menyesalinya. Malam itu mereka pergi meninggalkan kamar losmen dengan hati yang sungguh-sungguh bahagia dengan kenistaan yang telah mereka lakukan. Dengan pelukan erat tangan Niken yang duduk di jok belakang, Andri memacu Honda Pitungnya menembus kegelapan malam. Setelah mengantar gadis kelas 3 SMA itu sampai depan pintu rumahnya, Andri pun segera berpamitan. Niken pun tidak memaksanya untuk singgah karena malam memang sudah hampir larut. Andri pun mencium kening Niken dan pamitan pulang. Dan Niken pun bilang, "Jangan ngebut ya, nanti dijemput malaikat loh." Entah mengapa Niken mengucapkan pesan tersebut malam itu. Mungkin hal ini semata-mata karena didorong oleh nalurinya yang memberitahu bahwa akan terjadi sesuatu pada diri Andri, pacarnya itu. Dan kenyataannya keesokan harinya Niken pun terkejut mendapatkan SMS dari ibu Andri yang mengatakan bahwa Andri sedang kritis terbaring di rumah sakit karena kecelakaan. Tentu kabar itu membuat Niken sedih dan menangis.
Saat Niken baru sampai ke rumah sakit, ditemani sahabatnya si Ani, dan di sanalah Andri mengalami sakaratul maut di depan mata Niken. Akhirnya, Andri pun meninggal saat Niken datang, yang diakibatkan oleh tabrakan dengan truk dan terlindas truk. Dan ibu Andri pun memberikan cincin tunangan yang sudah lama dibeli Andri untuk Niken, yang memang niatnya akan diberikan pada saat hari kelulusan. Karena Andri sudah meninggal, ibunya Andri pun memberikan cincin itu pada Niken sebagai kenang-kenangan terakhir dari Andri. Sesungguhnya hal itulah yang membuat air mata Niken selalu mengalir deras, hingga Ani yang paling dekat dengannya pun sulit untuk menghiburnya dari kesedihan. Niken hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berusaha menghentikan tangisannya. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, kendati sebenarnya dia sangat ingin menceritakan hal yang sebenarnya kepada Ani. Namun dia takut Ani bukannya bersimpati, apalagi memberikan jalan keluar untuk dirinya, malahan Ani akan membenci dan mencemoohnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan Ani yang alim itu akan berubah benci dan menganggap dirinya sebagai gadis murahan yang kotor dan hina. Karena yang membuatnya sangat sedih bukanlah cincin itu, tapi juga dia sudah kehilangan keperawanannya. Mau ngomong apa sama calon suaminya nanti yang tahu bahwa dirinya sudah tidak perawan. Ani, sampai kapan kau akan terus menangisi kepergian Andi? Ayo Niken, relakanlah dia berpulang ke sisinya. Jangan bebani dia dengan tangismu. Karena pukulan batin yang diterima Niken teramat berat, yang membuat dia sebagai seorang primadona di SMA-nya itu akhirnya mengalami banyak perubahan. Hari-harinya tak lagi ceria, kecantikannya pun mulai pudar. Rambutnya yang dulu indah terurai kini berubah kusut tak terawat lagi. Kulitnya yang halus pun kini mulai tumbuh bintik-bintik merah dan kehitaman karena dia sudah malas mandi. Sehari-hari kerjanya hanya mengurung diri di dalam kamar. Dia bahkan sudah melupakan sekolahnya, alias jadi hikikomori. Pada malam ke-40 hari kematian Andri, Niken tiba-tiba teriak-teriak histeris dan memohon agar Andri membawanya pergi bersamanya. Niken, bawalah aku Andri. Aku ikut sayang. Bacaan. Begitulah kata-kata yang diucapkan Niken dalam rintih tangis dan jeritannya. Ayah dan ibunya berusaha menenangkannya, termasuk juga kakak dan adiknya, serta pembantu yang bekerja di rumah itu. Ibu berkata, "Sadarlah nak, lupakanlah Andri, relakanlah dia pergi." Bacaan. Keluarga itu berusaha menenangkan Niken tidak hanya dengan bujuk rayu. Mereka juga berusaha menenangkan dengan kekuatan tenaga sebab Niken selalu memberontak dan ingin berlari menyusul Andri. Mereka takut Niken bunuh diri. "Niken, Andri aku ikut. Tunggu aku Andri," kata Niken berulang-ulang. Apa yang sesungguhnya terjadi? Ya, malam itu tanpa seorang pun tahu sebenarnya Niken sungguh-sungguh merasakan kehadiran Andri. Cowok itu datang kepadanya dengan pakaian serba putih dan dia selalu melambai-lambaikan tangannya mengajak Niken pergi bersamanya. Andri berkata, "Niken sayang, apa kabarmu?" "Niken, Mas kamu sudah sembuh. Mas aku kangen. Kenapa kamu lama banget sembuhnya? Kan kamu janji bakal ngulangin enak-enak lagi hiks-hiks." Andri berkata, "Gak, aku sekarang sudah ada di surga Niken. Apa kamu mau ikut aku? Ayo Niken, kita hidup bahagia bersama di surga." "Niken, gak Mas. Kamu mati setelah zina. Harusnya kamu masuk neraka. Kamu pasti setan yang menjelma jadi Andri." Andri berkata, "Gak sayang, lihat baik-baik ini aku Niken. Apa kamu udah gak sayang lagi sama aku?
Apa selama aku pergi kamu udah nemu cowok lain yang lebih baik dari aku? Niken, gak mas. Aku gak mungkin bisa nemu cowok yang lebih baik dari kamu mas. Hey Six, aku mau kamu bawa kemana aja. Selama kita bisa hidup bersama. Seperti sumpah yang sudah kita ikrarkan. Waktu di Losmen dulu mas. Andri berkata, iya Niken. Makanya aku datang ke sini. Buat jemput kamu. Ayo kita pergi bersama. Bacaan. Tapi saat Niken menyentuh tubuh Andri, tubuh mereka tak bisa bersentuhan. Bahkan saat Niken hendak memeluk Andri, malah tembus tak bisa tersentuh. Niken, ayo mas kita pergi bersama. Karena itulah kemudian Niken memanggil-manggil Andri hingga akhirnya mencemaskan seluruh penghuni rumah itu. Ya, jadi seluruh penghuni rumah itu jadi cemas. Dan setelah lepas 40 hari kematian Andri, Niken memang selalu merasakan kehadiran Andri di dalam kamarnya. Bayangan lelaki itu kerap muncul dengan pakaian serba putih, sehingga Andri nampak sangat tampan dan mempesona. Namun di waktu lain Andri juga justru kadang muncul dalam wujud yang menyeramkan, yang terkadang dia hadir dalam bayangan sosok tubuh yang hancur dan kepala remuk akibat terterindas oleh truk, hingga tampaklah cairan otaknya yang meleleh. Dalam kenyataan lain, akibat melihat penampakan-penampakan seperti itu, Niken kerap merengek-rengek minta ikut bersama Andri. Namun di saat yang lain, Niken pun kerap menjerit-jerit ketakutan. Keluarganya pun hampir setiap malam selalu sibuk menenangkannya. Mereka juga telah mendatangkan ustadz, psikolog, dokter, psikiater, bahkan dukun untuk mencoba membujuk Niken agar melupakan Andri. Namun semuanya seperti sia-sia. Bahkan ada paranormal yang bilang bahwa Niken takkan pernah bisa terlepas dari bayangan arwah Andri. Alasannya, mereka satu sama lain telah terikat sumpah sehidup semati, kata si paranormal. Memang malam itu selepas melakukan zina, mereka telah mengikrarkan sumpah untuk saling mencintai sehidup semati. Sumpah ini ternyata telah menjadi semacam ikatan gaib antara Niken dan Andri. Hingga setelah mati pun, Andri selalu mendatangi Niken di saat malam dan di saat gadis itu sunyi dalam kesendirian. Arwah Andri terus mengunjungi Niken hingga akhirnya Niken pun tak kuasa menahan kerinduan. Dia menderita sakit. Dalam sakitnya dia selalu menyebut-nyebut nama Andri. Seminggu setelah terbaring sakit, di suatu malam gelap berselimut hujan, Niken mengembuskan nafas terakhirnya. Semua orang menangis atas kepergiannya, namun Niken telah pergi bersama cinta dan kerinduannya, juga bersama dosa yang hitam. Buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini, semoga rezekinya lancar. Sampai ketemu lagi bersama Kaki di cerita selanjutnya. Tetap sehat dan salam merinding. Yuk kirim cerita kalian lewat email